Halo guys, perkenalkan nama saya Revi Mariska dari kelompok 4, di mana kelompok kami membahas tentang sistem penggajian dan pengupahan. Nah, di sini saya membahas bagian poin yang pertama, yaitu tentang penggajian dan pengupahan. Jadi baik, adanya sistem akuntansi yang memadai menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan atau stakeholder lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Salah satu sistem yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan adalah sistem akuntansi gaji dan upah. Untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan upah, itu maka perlu dibuat suatu sistem penggajian dan pengupahan. Jadi baik, istilah penggajian atau payroll itu sendiri diartikan sebagai jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama suatu periode. Sedangkan pengupahan itu sendiri adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Baik, yang berikut yaitu dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama itu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan yang terakhir bukti gas keluar. Baik, saya akan menjelaskan flowchart pengajian. Pertama, karyawan. Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD. Lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. Kedua PSDM atau HCD setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM atau HCD merekap presensi. Rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM atau HCD merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Ketiga, bagian keuangan. Rekap presensi yang diterima dari PSDM atau HCD oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian. Lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Keempat, pimpinan atau manajer. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart pengupahan. Terdapat 4 pihak yang wajib diberitahu atau wajib yang bertanggung jawab menerima slip pengupahan, yaitu yang pertama manajer, yang kedua bagian keuangan, yang ketiga PSDM atau HCD, dan yang keempat itu karyawan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bagian manajer. Manajer menyiapkan form lembur yang diberikan ke customer. Manajer menerima slip gaji lembur 2 rangkap dari bagian keuangan yang divalidasi sehingga menjadi slip gaji lembur yang telah divalidasi yang dikembalikan ke bagian keuangan sebanyak 2 rangkap. Manajer menerima laporan penggajian lembur karyawan yang divalidasi lalu dijadikan arsip. Bagian kedua yaitu bagian keuangan.
Rekap lembur yang diterima dari PSDM atau HCD diproses menjadi slip gaji lembur 3 rangkap. Slip 1 dan 2 diberikan ke manajer dan slip atau lembar ketiga dijadikan sebagai arsip. Yang ketiga, bagian PSDM atau HCD menerima form lembur karyawan yang telah diisi oleh karyawan, lalu merekapnya sehingga menghasilkan rekap lembur sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama untuk bagian keuangan dan lembar kedua dijadikan sebagai arsip. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan menerima form data dari manajer lalu diisi dan lembar pertama diberikan ke PSDM atau HCD. Sedangkan lembar kedua dijadikan sebagai arsip. Setelah diproses, karyawan menerima slip gaji lembur yang telah divalidasi beserta uang dari bagian keuangan. Itu saja materi dari kelompok 4. Terima kasih.